Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam bahagia, sukses bersama. Kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang kapasitas. Kita bicara tentang kapasitas. Sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman. Kalau misalkan kita ada garam 1 sendok begitu, kemudian kita masukkan ke dalam air segalon ya, apakah air di dalamnya terus menjadi asin? Tentu tidak. Tapi kalau misalkan garam itu setengah gelas gitu, terus kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang kita isi air penuh, apakah airnya menjadi asin? Tentu menjadi asin. Kenapa? Itu sebuah perumpamaan, teman-teman, yang pernah disampaikan para guru-guru kita, bahwasanya perumpamaan itu bisa dijadikan patokan tentang kapasitas kita dalam hal apapun di kehidupan ini. Mungkin kita merasa punya masalah yang sangat berat. Pertanyaannya, apakah masalah itu berat bagi semua orang? Tentu tidak. Bagi beberapa orang, itu masalah kecil. Sebentar aja udah selesai kok. Sepele katanya. Coba kita ingat-ingat lagi saat masih kecil. Dulu saat lapar kita menangis, betul kan? Jadi sekarang apakah saat lapar kita langsung menangis? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena mungkin saat kita tertipu oleh misalnya seorang teman gitu ya, teman kerja, teman bisnis, dengan kerugian katakanlah 50 juta mungkin. Atau kita pernah dijanjikan oleh konsumen misalnya order dalam 1 minggu itu ya, 10 misalnya. Tapi apakah semua orang akan menangis? Misalnya janjinya yang 50 juta tadi dibatalin, misalnya nggak dikasih, atau orderan yang 10 tadi dibatalin. Saya yakin tak semua orang bisa jadi. Ada orang yang dengan mudahnya dia melunasi utangnya 30 juta tadi sehingga dia dikasih ya dengan mudahnya. Dan bisa juga misalnya dia dengan mudahnya mendapatkan order 10 dalam 1 minggu misalnya. Ada yang seperti itu. Dan yakini itu ada. Kenapa? Ya, itu ilmu yakin, kapasitas kita. Intinya sekarang kita bukan soal bagaimana memperkecil masalah. Walaupun memang sih kita nggak mau mendapatkan masalah yang besar. Tapi daripada berharap masalahnya menjadi kecil terus, mendingan kita dan memperbesar kapasitas kita, kapasitas diri kita. Karena salah satu caranya adalah dengan bagaimana? Belajar, tumbuh. Belajar, tumbuh, belajar, dan karena pembahasan tentang kapasitas ini sedang banyak dialami oleh banyak teman-teman saya di kerjaan saya yang ingin mereka upgrade menjadi lebih senior, menjadi lebih baik, dan omsetnya akan terus naik gitu kan, dan ingin mencapai target dalam 1 bulan itu misalnya 100 order gitu. Terus bagaimana cara menjualnya itu bisa excited gitu, senang terus begitu. Jadi sangat wajar. Jadi menurut saya, karena mereka mau naik kelas, naik level gitu, dan mau memperbesar kapasitas mereka. Karena itulah saya
memberikan masukan kepada teman-teman, juga untuk diri saya juga gitu. Belajar dan kita upgrade ilmu kita yang lebih luas lagi bahwasanya, dan lebih banyak lagi membaca literatur yang berhubungan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Intinya harus terus belajar dan jangan berharap banyak, masalah akan terus gitu-gitu aja. Ada masalah dengan perasaan tertentang, bukan tertekan gitu. Dan yakin ya, bahwa Allah, Tuhan semesta alam, tidak akan memberikan ujian yang di luar kemampuan hambanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk teman semuanya. Semangat, yuk kita semangat. Pastikan kita bisa berterima kasih kepada apa yang sudah kita lakukan dari diri kita sendiri maupun yang sudah kita kerjakan. Tapi bersyukur berapapun yang kita dapatkan, syukuri. Dan insya Allah dengan kita bersyukur dan terus meningkatkan kapasitas kita, maka insya Allah ke depan kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Artinya apa? Kita harus konsisten dan terus berproses. Adalah kunci untuk tumbuh dan maju berkembang. BSB pasti bisa. Pasti bisa. Semoga kita semua bahagia, sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.